Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pembelajar, saya Yeti Nur Izzati akan membahas tentang analisis variansi dua arah atau two-way ANOVA, yaitu uji F, yang dilengkapi dengan contoh soal yang dihitung secara manual maupun SPSS. Two-way ANOVA apabila yang pertama, variabel bebas atau independent variable dibedakan menjadi lebih dari dua klasifikasi atau lebih dari dua perlakuan. Yang kedua, menguji hipotesis dari rata-rata K sampel, di mana setiap sampel terdiri atas lebih dari satu kategori. Yang ketiga, perhitungannya sama seperti one-way ANOVA, hanya ditambah interaksi antara perlakuan, yaitu baris dengan kolom. Rumus-rumus untuk menghitung uji F pada two-way ANOVA. Di sini dikenal ada istilah baris, kolom, interaksi, yaitu interaksi baris dengan kolom, kemudian antar kelompok, dalam kelompok. Yang pertama kita menghitung jumlah kuadrat atau SS. Di sini ada SS total, SS dari baris, SS kolom, SS interaksi, SS between yaitu antar kelompok, dan SS within yaitu dalam kelompok. SS total sama dengan sigma X kuadrat TT dikurangi sigma X TT kuadrat dibagi dengan N. SS baris sama dengan sigma dari sigma XB kuadrat dibagi dengan NB dikurangi sigma XTT kuadrat dibagi dengan N. SS kolom sama dengan sigma dari sigma XK kuadrat dibagi dengan NK dikurangi sigma XTT kuadrat dibagi dengan N. SS interaksi sama dengan SS semua sel dikurangi sigma XTT kuadrat dibagi N dikurangi SSB dikurangi dengan SSK. SS between sama dengan SS semua sel dikurangi sigma XTT kuadrat dibagi dengan N. SS within sama dengan SS total dikurangi SS between. Yang kedua, kita menghitung derajat bebas atau degree of freedom, yaitu DF total sama dengan N dikurangi 1, DF baris sama dengan B dikurangi 1, DF kolom sama dengan K dikurangi 1, DF interaksi baris kolom sama dengan B-1 dikali K-1, DF between sama dengan B dikali K dikurangi 1, DF within sama dengan banyaknya sel yaitu N sel dikurangi 1 dikali B kali K. Yang ketiga kita menghitung MS atau mean square atau kuadrat tengah. MSB sama dengan SSB dibagi dengan DFB. MSK sama dengan SSK dibagi dengan DFK. MSB interaksi K sama dengan SSB interaksi K dibagi dengan DFB interaksi K. MS between sama dengan SS between dibagi dengan DF between. Dan MS within sama dengan SS within dibagi dengan DF within. Yang terakhir menghitung F. FB sama dengan MSB dibagi dengan MS within. FK sama dengan MSK dibagi MS within. F interaksi B dan K sama dengan MSB interaksi K dibagi dengan MS within. Contoh soal dari two-way ANOVA uji F. Skor tes statistika pada mahasiswa dibedakan menurut kategori jenis kelamin dan IQ, di mana jenis kelamin terdiri atas laki-laki dan perempuan, sedangkan IQ terdiri atas IQ tinggi, sedang, dan rendah. Ujilah apakah terdapat perbedaan skor tes statistika pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Apakah terdapat perbedaan skor tes statistika pada mahasiswa dengan IQ tinggi, sedang, dan rendah.
Apakah terdapat perbedaan skor tes statistika mahasiswa dan mahasiswi yang ber-IQ tinggi, sedang, dan rendah? Bila diketahui datanya di sini adalah laki-laki yang ber-IQ tinggi, skor tes statistikanya adalah 26, 25, 25, 26. Laki-laki dengan IQ sedang, skornya adalah 21, 21, 22, 22. Laki-laki dengan IQ rendah, skornya adalah 18, 18, 19, 20. Perempuan dengan IQ tinggi, skornya 24, 25, 23, 22. Perempuan dengan IQ sedang, skornya 21, 18, 20, 19. Dan perempuan dengan IQ rendah, skornya adalah 16, 16, 17, 18. Guna menguji hipotesis di atas, maka kita rumuskan dulu hipotesisnya. Yang pertama, hipotesisnya adalah H0 tidak ada perbedaan antara skor tes statistika pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. H1 terdapat perbedaan antara skor tes statistika pada mahasiswa laki-laki dan perempuan. Hipotesis yang kedua adalah H0 tidak ada perbedaan antara skor tes statistika pada mahasiswa dengan IQ tinggi, sedang, dan rendah. H1-nya terdapat perbedaan antara skor tes statistika pada mahasiswa dengan IQ tinggi, sedang, dan rendah. Hipotesis yang ketiga adalah H0 tidak ada perbedaan antara skor tes statistika pada mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan IQ tinggi, sedang, dan rendah. H1-nya terdapat perbedaan antara skor tes statistika pada mahasiswa laki-laki dan perempuan dengan IQ tinggi, sedang, dan rendah. Selanjutnya kita membuat tabel penolong untuk menghitung F. Di sini kita menghitung jumlah skor masing-masing selnya dan juga menghitung jumlah dari skor kuadratnya. Kita lihat dari sel yang pertama yaitu laki-laki dengan IQ tinggi. Di sini jumlah sampel laki-laki yang IQ tinggi yaitu NLT sama dengan 4. Kemudian sigma dari XLT sama dengan 102. Ini diperoleh dari jumlah skornya, yaitu 26 tambah 25 tambah 25 tambah 26, sama dengan 102. Sigma X kuadrat LT diperoleh dari jumlah kuadrat dari masing-masing skor, yaitu 26 kuadrat ditambah 25 kuadrat tambah 25 kuadrat tambah 26 kuadrat, sama dengan 2602. Kemudian untuk sel yang kedua, laki-laki sedang, berarti di sini NLS sama dengan 4 orang, sigma XLS-nya sama dengan 86, yaitu dari 21 tambah 21 tambah 22 tambah 22. Sigma X kuadrat LS sama dengan 1850, diperoleh dari 21 kuadrat tambah 21 kuadrat tambah 22 kuadrat tambah 22 kuadrat. Sel yang ketiga yaitu laki-laki dengan IQ rendah atau di sini disingkatnya LR, di mana NLR-nya yaitu ada 4 orang, sigma XLR-nya sama dengan 75, sigma X kuadrat LR-nya sama dengan 1409. Sehingga di sini NL yaitu jumlah orang dari laki-laki tinggi, laki-laki sedang, laki-laki rendah, yaitu 4 tambah 4 tambah 4 sama dengan 12. Kemudian sigma XL yaitu jumlah dari skor laki-laki, yaitu 102 tambah 86 tambah 75 sama dengan 263. Kemudian sigma X kuadrat L sama dengan 5861, yaitu dari 2602 tambah 1850 tambah 1409. Demikian seterusnya untuk sel dari perempuan IQ tinggi, perempuan IQ sedang, perempuan IQ rendah, dan total perempuan. Juga total untuk IQ tinggi, total IQ sedang, total IQ rendah. Sehingga di sini N besarnya yaitu jumlah seluruh sampelnya adalah 24. Diperoleh dari jumlah laki-laki yang tinggi, laki-laki sedang, laki-laki rendah, perempuan tinggi, perempuan sedang, perempuan rendah.
Kemudian sigma XTT sama dengan 502, ini diperoleh dari 263 tambah 239. Atau bisa juga dari 196 tambah 164 tambah 142. Sigma X kuadrat T sama dengan 10726, diperoleh dari 5861 ditambah 4865, atau bisa juga dari 4816 tambah 3376 ditambah 2534. Data dari tabel penolong selanjutnya kita gunakan untuk menghitung sum square atau jumlah kuadrat. SS total sama dengan sigma X kuadrat TT dikurangi sigma XTT kuadrat dibagi dengan N, sama dengan 10.726 dikurangi 502 kuadrat dibagi 24, sama dengan 10.726 dikurangi 10.500,17 sama dengan 225,83. SSJK yaitu jenis kelamin sama dengan sigma XL kuadrat dibagi dengan NL ditambah sigma XP kuadrat dibagi dengan NP dikurangi sigma XTT kuadrat dibagi dengan N, sama dengan 263 kuadrat dibagi 12 tambah 239 kuadrat dibagi 12 dikurangi 502 kuadrat dibagi 24, sama dengan 5764,68 ditambah 4760,08 dikurangi 10.500,17 sama dengan 23,99. SSIQ sama dengan sigma XT kuadrat dibagi dengan NT ditambah sigma XS kuadrat dibagi dengan NS ditambah sigma XR kuadrat dibagi dengan NR dikurangi sigma XTT kuadrat dibagi dengan N, sama dengan 196 kuadrat dibagi 8 ditambah 164 kuadrat dibagi 8 ditambah 142 kuadrat dibagi 8 dikurangi 502 kuadrat dibagi 24, sama dengan 4.802 ditambah 3.362 ditambah 2.520,5 dikurangi 10.500,17 sama dengan 184,33. SS interaksi JK dengan IQ sama dengan SS seluruh sel dikurangi dengan sigma XTT kuadrat dibagi dengan N dikurangi SS JK dikurangi SS IQ, sama dengan 102 kuadrat dibagi 4 tambah 86 kuadrat dibagi 4 ditambah 75 kuadrat dibagi 4 ditambah 94 kuadrat dibagi 4 tambah 78 kuadrat dibagi 4 ditambah 67 kuadrat dibagi 4 dikurangi 502 kuadrat dibagi 24 dikurangi 23,99 dikurangi 184,33 sama dengan 10.708,50 dikurangi 10.708,49 sama dengan 0,01. SS between sama dengan SS dari seluruh sel dikurangi sigma XTT kuadrat dibagi N sama dengan 10.708,50 dikurangi 10.500,17 sama dengan 208,33. SS within sama dengan SS total dikurangi dengan SS between sama dengan 225,8 dikurangi 208,33 sama dengan 17,5. Kelanjutan untuk menghitung degree of freedom, MS, F hitung, dan SPSS akan dilanjutkan pada bagian kedua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.